Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novitasari dengan NIM 230501501006. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan fonemis, di mana meliputi asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftonisasi, dan diftonisasi. Sebelum itu, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu perubahan fonemis. Perubahan fonemis adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang dapat mengubah identitas fonem atau membedakan makna. Terdapat beberapa jenis-jenis perubahan fonemis, yakni asimilasi, disimilasi, metatesis, diftonisasi, monoftonisasi, dan masih ada lagi asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Asimilasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruhnya ke depan. Umpamanya, pada bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental, tetapi pada bunyi T itu dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar, di mana perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S pada kata stasiun. Sedangkan asimilasi regresif adalah terjadi apabila arah pengaruhnya ke belakang. Umpamanya, pada bunyi P adalah bunyi hambatan bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama dilafalkan secara apikoalveolar, di mana perubahan bunyi hambatan bilabial P menjadi bunyi hambatan apikoalveolar karena dipengaruhi nasal apikoalveolar N pada kata pantun. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contohnya, pada kata cipta dalam bahasa Sanskerta berubah menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita masih ada. Contoh yang lain, pada kata janma dalam bahasa Sanskerta berubah menjadi kata jelma dalam bahasa Indonesia. Penambahan fonem. Penambahan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada menjadi ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya, dalam prefiks me atau pe akan muncul bunyi nasal yang homogan dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contohnya, pada kata dasar bina diberi prefiks me menjadi membina. Jelas di sini terdapat penambahan fonem M. Begitupun dengan contoh selanjutnya, yaitu pembina. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak, diantaranya yang ada yaitu sebagai berikut: jalur, lajur, royal, loyar, brantas, bantras, ulur, urul, kelikir,
kerikil, sapu, apus, usap. Monoftonisasi. Monoftonisasi adalah proses perubahan dua buah lokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Contohnya, ramai diucapkan rame, kalau diucapkan kalau, sate diucapkan sate, pulau diucapkan pulau. Diftonisasi. Diftonisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, jadi masih dalam satu silabel. Misalnya, anggota menjadi anggauta, bunyi o menjadi au. Sentosa, sentausa, bunyi o ke au. Teladan, tauladan, bunyi e au. Topan, taupan, bunyi o au. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai perubahan fonemis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.